Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selva Nadia dengan NPM A1G024114. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep capaian pembelajaran IPS. Nah, yang pertama, konsep capaian pembelajaran. Learning outcomes itu merujuk pada pernyataan yang menjelaskan apa yang seharusnya diketahui, pahami, dan mampu lakukan setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Pernyataan ini bersifat terukur, jelas, dan dapat diamati. Pada pemahaman terhadap learning outcomes itu menjadi semakin penting karena tidak hanya akan menjadi subjek pembelajaran, tetapi kelak juga akan menjadi perancang dan pelaksana pembelajaran untuk siswa. Oleh karena itu, memahami bagaimana menyusun, membaca, dan mengevaluasi learning outcomes itu akan membantu kita menjadi guru yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil bagi siswa. Jadi, kita sebagai calon guru juga perlu menyadari bahwa learning outcomes itu berfungsi sebagai cerminan dari visi dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam program studi. Akcham dan Pinar Babanoglu 2020 juga menunjukkan bahwa kualitas learning outcomes itu sangat bergantung pada kejelasan kata kerja operasional yang digunakan. Nah, kata kerja seperti menjelaskan, menganalisis, atau mendesain, memberikan gambaran konkret tentang tingkat kognitif yang harus dicapai. Jadi sebagai calon guru, kita harus mampu membedakan mana learning outcomes yang hanya untuk menuntut penguasaan pengetahuan dasar dan mana yang mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pemahaman ini akan membantu kita menjadi lebih kritis dan reflektif terhadap kualitas kurikulum yang kita hadapi. Selanjutnya, kompetensi dalam CPMK Pendidikan IPS. Nah, dalam mata kuliah pendidikan IPS ini, capaian pembelajaran mata kuliah diarahkan pada pengembangan kompetensi sebagai calon guru IPS yang mencakup 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk membentuk calon pendidik yang mampu memahami secara mendalam materi IPS, menguasai strategi pembelajaran yang efektif, serta menunjukkan sikap profesional dalam praktik pendidikan. Kompetensi guru IPS mencakup 5 standar utama, yaitu content knowledge, yang dimana itu penguasaan konsep, fakta, dan alat analisis dari disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Yang kedua, application of content planning, yang dimana itu kemampuan merancang pembelajaran yang memadukan teknologi, teori, dan penelitian terkini. Yang ketiga, design and implementation of instruction and assessment, yaitu keterampilan dalam menyusun strategi pembelajaran aktif dan pelaksanaan asesmen autentik. Yang keempat, social studies learners and learning, yang dimana itu kemampuan menciptakan pembelajaran inklusif, demokratif, dan partisipatif. Yang kelima, yaitu professional responsibility and informed action, yang dimana itu sikap profesionalisme dan tanggung jawab sebagai calon guru SD dalam mendorong nilai-nilai luhur dan keadilan sosial. Nah, pada mata kuliah ini, selain kompetensi utama pendidikan IPS, kita akan dipersiapkan untuk dapat mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan konteks sosial masyarakat. Kearifan lokal itu tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun perspektif kritis dan reflektif terhadap realitas sosial yang beragam. Oleh karena itu, mata kuliah ini menekankan pentingnya pemanfaatan konteks lokal dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran IPS guna mendukung implementasi pendidikan literasi budaya. Nah, pendekatan ini selaras dengan konsep cultural relevant education, yang dimana menekankan pentingnya latar belakang sosial dan budaya sebagai dasar dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif, responsif, dan bermakna. Melalui konten IPS seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, jadi kita dapat belajar mengaitkan materi ajar dengan nilai lokal. Dari aspek geografi, praktik mitigasi bencana gempa oleh suku Rejang di Bengkulu menunjukkan kearifan adaptif yang dapat dijadikan model edukatif untuk membangun kesadaran. Nah, yang pada kebencanaan itu dari sisi sejarah, situs-situs kolonial seperti Benteng Marlboro dan Rumah Pengasingan Bung Karno menyediakan narasi lokal yang memperkuat identitas. Pada nasional, pada aspek sosiologi, harmoni kehidupan beragama di Kecamatan Geni Cempaka yang mencerminkan praktik moderasi beragama yang nyata dan dapat menjadi contoh toleransi sosial. Dalam perspektif ekonomi, nilai-nilai seperti neman, rajin, dan hemat dalam budaya suku Serawi itu mengajarkan literasi keuangan secara bijak dan kontekstual. Nah, pendekatan ini tidak hanya memperkaya konten pembelajaran, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter maha murid SD sebagai calon-calon guru SD yang kritis, empatik, dan sadar budaya. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.